Karena selama ini kita ironis Mbak, hampir setiap hari tersedia lauk tempe di meja makan kita, tapi tahu nggak kedelainya itu dari mana gitu Mbak? Kan itu impor ya. Hai Besti, balik lagi di podcast Gue Mau Tahu. Kali ini masih edisi bareng sama UMKM. Kita kedatangan Besti kita, ada Mak Kety. Iya. Hai Mak. Pagi Mbak Putri. Pagi Mak. Oke. Nah Mak Kety ini owner ya Mak ya? Iya. Dari Omah Koro. Nah mungkin Besti-Besti di rumah ada yang gak tahu nih Omah Koro itu apa. Boleh dong Mak Kety jelasin. Oke, siap Mbak Putri. Pagi bestiku semua. Pagi ini Mak Kety akan memperkenalkan apa itu Omah Koro. Nah, jadi Omah Koro itu adalah sebuah rumah produksi di mana di situ saya mengedukasi masyarakat bagaimana kita mengolah aneka makanan itu berbahan baku koro, Mbak. Khususnya koro pedang. Nah, seperti ini, Mbak. Oke. Jadi memang spesifik olahan saya itu dari koro. Koro pedang. Ini sebutannya koro pedang ya Mak ya? Iya Mbak. Nih kita zoom dulu ya. Nah ini Besti namanya koro pedang. Ini sebenarnya apa sih Mak? Tanaman apa? Atau sejenis kan bentuknya kayak kacang ya? Iya. Jadi ini memang sejenis koro-koroan ya Mbak. Kan ada banyak macam koro di Indonesia. Salah satunya adalah ini koro pedang. Kalau bahasa Latinnya Carnavalia ensiformis. Jadi aslinya Mbak sebelum dikupas kayak gini bentuknya itu kayak pedang. Oh iya. Ya, jadi panjang gitu Mak. Panjang kayak pedang. Makanya dinamakan koro pedang. Tuh. Kalau sudah dikupas hasilnya seperti ini, kemudian nanti kita olah menjadi aneka makanan, diantaranya ini keripik koro pedang yang versi di mix dengan sagu, kemudian ini ada juga keripik koro pedang tapi digoreng pakai tepung Mbak Putri. Di sini juga ada olahan dari tempe yang sudah saya kalengkan, tempe bacem tapi bahannya koro pedang Mbak Putri. Oh, bentar. Nih kalau Besti-Besti mungkin aku juga masih awam ya Mak ya. Bedanya koro pedang sama kan kalau kita lihat kayak gini kayak tempe ya. Iya. Bedanya sama kedelai gitu apa berarti Mak? Jadi teksturnya udah kelihatan beda Mbak. Kalau kedelai itu kan lembut ya, kecil-kecil. Tapi kalau ini kan besarnya seperti ini. Bahkan ini nanti kalau direndam itu lebih besar lagi Mbak. Oh, bisa kayak ngembang gitu Mak. Namanya medok gitu ya. Jadi tambah besar-besar itu. Kemudian nanti kalau sudah direndam, nah baru kita proses menjadi tempe atau tepung atau yang lainnya itu bisa. Yang penting ada proses perendamannya dulu. Oh oke. Berarti memang awal mula bentuk bahannya kayak gini ya Mak ya. Iya, nanti betul. dibikin aneka makanan. Nah kalau kayak gini udah bisa dimakan belum Mak langsung? Awas Mbak, awas. hati-hati Mbak. Jadi Kenapa tuh, Mbak? kalau masih bentuk biji seperti ini ada kandungan sianidanya Mbak. Nah, jadi jangan sampai besi-besi nanti salah pengolahan. Nah, jadi ini biar aman harus direndam 3 hari 3 malam supaya sianidanya itu keluar Mbak. Nanti kan dalam 1 hari harus diganti air bersih terus-menerus karena akan muncul busa. Berbusa nanti kemudian kita buang, kita ganti yang baru. Seperti itu selama 3 hari 3 malam. Oke, berarti kalau masih mentah kayak gini itu bisa dibilang beracun ya Mak? Iya Mbak, betul Mbak. Nggak bisa langsung dimakan bisa. Ya kalau kayak ini malah bahaya Besti gitu. Oh caranya gitu. Jadi dari bentuk ini kalau yang ini bentuknya masih mentah OC ya OC istilahnya Mbak, biji mentah. Biji mentah baru nanti dari ini kita rendam 3 hari 3 malam. Pakai air yang bersih diulang setiap hari berarti ya Mak diganti airnya. Oh gitu hari. Baru tahu. Berarti emang harus yang paham nih untuk ngolahnya Mak. Betul Mbak. Karena pernah ada customer saya itu yang istilahnya protes Mbak. Wah aku habis makan koro pedang mabuk gitu. Nah, karena saya juga nggak ngerti kalau dia mau diolah ya. Tahu saya mau ditanam jadi bijinya, tapi ternyata dia tahu-tahu diolah tanpa tahu prosedurnya terlebih dahulu sehingga dia merasa mabuk atau keracunan gitu ya. Tapi kan bukan salah saya sebagai penjual karena memang dia nggak bertanya dulu mau diapain gitu. Jadi harus ada edukasi untuk mengolahnya, Mbak.
siap. Berarti kalau bentukan biji kayak gini ditanam gitu bisa ya Mak? Bisa Mbak, ini ditanam langsung bisa. Dan ini memang tanaman di usia di musim kemarau, jadi nggak butuh banyak air, dia sudah bisa tumbuh dengan subur terutama di lahan-lahan marginal atau di lahan-lahan tandus, sehingga bisa menjadi tanaman tambahan bagi petani di luar tanaman pokok yang biasa sudah mereka tanam. Oke, nah awalnya nih Mak Kety, kenapa pilihnya koro pedang? Wah, kalau suruh cerita awalnya panjang ya? Apa Mbak? Kayak sebuah perjalanan hidup yang luar biasa, karena ini bermula dari sebuah musibah Mbak. Malahan musibah ya, tapi membawa berkah. Benar. Karena di awal saya menanam ini diajak teman yang mereka itu menginfokan bahwa tanaman ini akan diekspor Mbak. Maka saya dengan semangat 45 Mbak mengajak petani-petani di Wonogiri itu untuk tanam koro pedang, dan ketemulah dalam waktu 1 bulan, yaitu terkumpul ada 50 hektar Mbak luasannya. Oh, banyak banget. Tapi qadarullah di saat kita panen, nah teman saya itu menghilang Mbak, nggak tahu rimbanya. Jadi Mbak ditipu. Di komunikasi nggak bisa ya dihubungi. Jadi ketika itu koro muda Mbak yang mau diekspor, jadi masih bentuk kepek, belum ada bijinya. Itu kan bentuknya kayak buncis atau panjang ya. Panjang ya. Jadi belum berbiji, itu bisa diolah menjadi sayur. Konon di negara sana itu mau dijadikan bahan kosmetik, dijadikan teh dan lain-lain. Jadi kan nanamnya itu mudah. Jadi kan semua semangat untuk ayo kita tanam gitu. Tapi ternyata pada saatnya panen teman saya itu menghilang, lost kontak. Akhirnya kan semua ditempuk ke saya toh Mbak. Iya, karena Mak Kety yang ini ya, yang ajak, bener. Nah, akhirnya di petani juga tetap saya beli sebagian itu, kemudian hanya saya jadikan kompos Mbak. Karena saya waktu itu juga belum tahu bagaimana mengolahnya, belum ada ilmunya. Jadi dan bentuknya itu masih koro muda, usianya nggak panjang, 2 minggu saja dia busuk Mbak, karena seperti sayuran ya. Jadi saya jadikan kompos, tapi alhamdulillah tanah yang saya kasih koro muda itu menjadi subur, ditanami cabai akhirnya tumbuh subur. Kemudian masih ada saya dihibur-hibur untuk mengeringkan dulu Mbak, biar nanti diambilnya dalam bentuk kering. Akhirnya saat itu saya potong-potong sampai mengering. Ternyata nggak diambil juga Mbak. Nah, kemudian petani itu kan ya ada yang marah-marah, ada yang masih mau bersabar. Jadi bagi yang bersabar itu saya suruh nunggu sampai berbiji Mbak, sampai ada isinya kayak gini nih ya. Jadi 3 bulan lagi dari koro muda itu akhirnya kan berbiji. Kemudian saya siap untuk membeli ketika nanti sudah jadi biji. Nah akhirnya saya beli juga dari petani. Nah waktu itu terkumpul entah berapa ton ya Mbak, saya sampai enggak menghitung karena di rumah saya itu jadi penuh dengan koro Mbak. Maka saya ada inisiatif untuk ngasih nama Omah Koro ya rumah saya. I see. Jadi kan dari gitu ya, garasi saya, teras rumah saya, bahkan di ruang makan, dapur itu penuh dengan berkarung-karung koro. Saat itu saya juga nangis Mbak, mau saya apain, karena saya belum tahu ilmunya dijadikan apa. Setelah itu saya browsing, ketemulah sebuah asosiasi namanya AKPN Mbak, Asosiasi Koro Pedang Nasional. Ada asosiasi. Di situ ternyata saya nemu ada produsen abon, ada produsen tempe. Karena saat itu saya belum tahu ya Mbak, ini jadi tempe atau apa itu belum tahu. Ketika di situ saya menemukan banyak produsen pengolah koro pedang, akhirnya terseraplah koro yang serumah itu akhirnya bisa terbeli oleh mereka dan sampai habis. Nah, ketika sampai habis dan kemudian saya akhirnya nemu ide untuk membuat keripik. Ini saya kewalahan sekarang Mbak untuk menemukan koro ini. Malahan karena di Wonogiri sudah tidak banyak yang nanam. Akhirnya saya malah ngambil itu dari Blora, dari Situbondo, dari kota lain malahan. Ya, dari Tegal. Nah seperti itu. Jadi ya itulah Mbak. Awal mulanya dari musibah, ternyata yang tadinya mau diekspor gitu ya Mak, malah gimana nih rumahnya isinya koro semua. Tapi untungnya Mak
Keti bisa ini ya, apa namanya, mencari gitu ya, kira-kira apa tadi asosiasi yang memang dia spesialis lah kasarannya kayak gitu ya Mak, untuk Koro Pedang ini. Betul, gitu. karena saya juga berpikir begini Mbak, tidak mungkinlah Allah itu memberikan sebuah ujian tanpa ada hikmah. Betul. Bahkan saya waktu dulu ya nangis-nangis juga sih Mbak, ini pasti mau saya apain, kemudian saya sempat berdialog dengan Allah, ya Allah, saya terima ini sebagai musibah, tapi saya yakin ada hikmah di balik semua ini. Ini saya anggap saya kuliah ya Allah. Saya sampai gitu loh Mbak. Kuliah S3 Koro Pedang kayak gitu. Bener saya ngomong kayak gitu di tahun 2021 ya. Nah, ternyata ucapan saya itu menjadi doa Mbak. Dan sekarang saya benar-benar kuliah lagi yang membiayai dari Koro Pedang ini Mbak. Hasil saya jualan Koro Pedang ini bisa saya pakai untuk bayar kuliah tiap bulan. Nah, Masya Allah. Itu ternyata itu ucapan ya, itu Mak, ya. jadi doa seperti itu Mbak. Benar. Jadi pada saat besti menerima musibah ya, tetap harus berpikir positif ya Mak. Iya, pasti betul, setiap musibah ada jalan keluarnya gitu. Ternyata karena di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. bener gitu. Nah ini buktinya ya Mak, Iya, sekarang betul. jadi jualan Koro Pedang. Nah, ini kayaknya ya Mak ya, kalau setahu saya orang awam nih Mak, masih jarang yang jualan Koro Pedang, apalagi di daerah Wonogiri, Sukoharjo ya Mak. Iya. Nah betul Mbak, justru karena jarang itu ini menjadi spesifik, menjadi unik. Maka sekarang banyak orang mencari, dan bahkan dari keunikan itu saya bisa mendapatkan banyak prestasi Mbak. Mulai dari tingkat kabupaten, kemarin ada kegiatan Krenova ya, kreativitas dan inovasi tahun 2024. Alhamdulillah saya mendapatkan penghargaan. Kemudian maju ke tingkat Jawa Tengah ya, di Solo Raya, di Klaten itu dapat juara favorit juga. Di tingkat nasional saya ikut gerakan ini Mbak, Bangga Buatan Indonesia. Oh ya. Nah, ini juga mendapat juara 1 tingkat nasional. Kemudian di tingkat Asia saya juga mendapat nominasi sebagai perempuan penggerak pertanian, khususnya tentang Koro Pedang. Waktu itu jurinya ada dari 8 negara Mbak, dan pakai bahasa Inggris semua ya agak grogi juga sih. Tapi saya alhamdulillah dibantu oleh penerjemah, sehingga apa yang saya sampaikan itu kan bisa dipahami oleh Dewan Juri, dan jadilah saya salah satu nominasinya. Tepuk tangan dulu dong guys. Nih Mak Keti keren ya. Tuh, jadi kalau misalkan kita mau jadi entrepreneur ya Mak, pengusaha gitu ya, tetap harus ngulik ya Mak. Betul. Jadi kalau ada misalkan kayak tadi apa namanya, nominasi-nominasi apa gitu ya, perlombaan tetap harus dilihatin. Ada gitu. kompetisi itu bener. harus kita lihat Mbak. Pasti gitu, ada celah di sana untuk kita bisa menjadi pesertanya. Dan kita harus optimis untuk menjadi pemenangnya. Yes, karena memang kalau dilihat kan kalau sekilas tuh kayak keripik tempe, tapi ini bukan keripik tempe ya, maksudnya kedelai iya kedelai gitu. Nah ini keripik Koro Pedang gitu, ini udah nggak sabar sih sebenarnya pengen nyoba bedanya apa gitu ya. Nanti kita coba ya, tapi ingin tahu dulu dong Mak, kalau ngeproduksinya sendiri di rumah atau gimana? Jadi gini Mbak, untuk masalah produksi itu saya pasrah ke UKM Mbak. Karena gini, daripada saya membuat rumah produksi, saya harus merekrut tenaga kerja dan sebagainya. Nah ini saya tinggal ngulik lagi UKM-UKM yang udah biasa produksi tempe. Kan di Wonogiri banyak produsen keripik tempe bengok, tempe kedelai. Nah saya datangi mereka untuk, ayo Mbak dicoba tempenya sekarang dari Koro Pedang. Awal mulanya mereka juga ragu-ragu Mbak, takut kalau nggak jadi enak, gitu ya. ataupun kalau jadi takut nggak enak. Kemudian saya menjanjikan ini, saya tanggung biayanya. Istilahnya kalau nanti gagal atau nggak enak atau apa, tetap saya beli karena saya yang menyuruh mereka untuk produksi. Nah ternyata Mbak, setelah mereka produksi kok hasilnya bagus, hasilnya lebih enak, akhirnya tuman Mbak. Dan berkembang ngambil sampai lagi sekarang. ya. Sampai sekarang. Jadi sekarang yang dulunya itu banyak konsumen cari keripik kedelai, keripik bengok, sekarang bukan beralih ya Mbak, nambah untuk membeli keripik dari Koro Pedang karena tampilannya ini loh Mbak. Bagus bersih ya. Bersih, Cantik. Kalau gitu. Misalnya bengok itu kan hitam biasanya. Ya, betul. Jadi ini menjadi pilihan kuliner di Wonogiri juga yang selama ini identik dengan mete ya Mbak di Wonogiri. Ini Mak Keti insya Allah bisa menyuguhkan kuliner lain dengan olahan Koro Pedang. The best ya. Ini soalnya emang kalau dilihat tuh kayak menggiurkan, apalagi kalau misalkan apa namanya, kalau ini baru satu rasa ya Mak, ini original ya. Original ya. Tapi itu
keren banget sih dari yang tadi ya. Koro pedang ini, tapi memang harus tahu ilmunya ya, harus tahu ilmunya biar bisa jadi seenak ini ya Mak. Betul ya, gitu. Nah kalau olahan lain Mak, kayak misalkan ini keripik tempe yang tadi pakai tepung juga ya. Berarti ini semua dari koro pedang gitu. Kalau untuk bahan bakunya Mak, tadi kan katanya kesulitan mencari. Jadi dari kota-kota lain juga ngambil. Betul. Nah, jadi saya berharap nanti masyarakat di Wonogiri itu sudah semakin bisa menerima keberadaan koro pedang sehingga tidak trauma lagi untuk tanam karena sekarang kebutuhan koro pedang sudah lumayan banyak. Bahkan ada beberapa pabrik itu yang memang minta dikirim dalam hitungan ton ya Mbak, tapi karena kita nggak ada stok jadi saya selalu masih menolak, belum bisa memenuhi permintaan mereka. Nah, ini jadi peluang untuk petani-petani di Wonogiri agar bisa menanam karena sifatnya ini juga tanaman tambahan atau tanaman sela Mbak, jadi tidak mengganggu tanaman pokok. Oke. Iya. Tapi mungkin udah sosialisasi ya Mak ke petani-petani yang di Wonogiri gitu. Iya, saya sudah mengupayakan untuk sosialisasi. Bahkan ketika ada pameran-pameran dari dinas itu kan saya sering diajak oleh dinas untuk pameran. Di situ kesempatan saya mengenalkan koro pedang. Dan di rumah Mbak saya juga menerima tamu-tamu untuk belajar. Jadi nanti saya ajarkan untuk cara budidayanya, mulai dari cara tanam, cara pemeliharaan, bahkan olahan pasca panennya. Iya. Karena Mak ini ilmunya nggak diambil sendiri ya Mak, dibagi-bagi ya. Betul Mbak. Jadi kalau ada yang pengen tahu tentang koro pedang ini nih, wah Maketi suhunya. Juga ada nanti kalau di kebun saya kan saya ajak ke kebun, saya ajak panen, cara manen koro pedangnya kayak apa, kemudian saya ajari cara mengolahnya. Kemarin juga ada kunjungan dari mahasiswa UNES ya, Universitas Negeri Semarang sebanyak 30 dari Fakultas MIPA ya biologi, itu belajar juga ke omah koro. Jadi mereka melihat langsung ke kebun, saya suruh memanen, kemudian melihat ke rumah produksi dan mengkonsumsi hasil olahan-olahannya. Termasuk kemarin sempat saya suguhkan susu Mbak, susu koro pedang. Ada juga. Iya. Berarti semua olahan yang kayak kedelai itu koro pedang bisa ya Mbak? Iya, bahkan kecap juga bisa Mbak. Kecap dari koro pedang, hanya saya belum memproduksi itu. Tapi ada teman UKM yang sudah memproduksi. Oke. Nah, kalau idenya mau bikin apa itu dari UKM tadi itu ya Mak, ada insight ya pengen bikin kalau apa. Kalau ide malah justru dari saya, tapi saya serahkan ke UKM untuk eksekusi produksinya Mbak. Nah, ini bisa dibuat susu loh. Nah, nanti saya tawarkan siapa yang mau mencoba. Nanti ada UKM yang siap mencoba, kemudian membuat ini Mbak. Ini juga loh Mbak, tahu bakso tapi dari koro pedang Mbak. Nanti bahannya. Kita coba Mak. Siap. Keren sih, benar. Nah, kalau dari Mak Kety sendiri nih, Mak, kalau yang paling sulit bikinnya produk yang mana Mak? Sebetulnya untuk tingkat kesulitan itu hampir tidak ada Mbak. Karena yang penting kita mau belajar pasti bisa gitu. Jadi tidak ada kesulitan. Mungkin di tingkat UKM yang jadi masalah kadang di mesin ini ya pemotong Mbak. Mesin pemotong. Karena kalau keripik yang mix sagu seperti ini kalau dipotong dengan pisau biasa kan nanti tebal tipisnya nggak bisa sama. Iya betul. Tapi kita butuh alat mesin pemotong sehingga ketebalannya itu bisa rapi ya. Iya. Kalau dalam sehari Mak untuk produksinya udah berapa banyak Mak? Ini beda-beda Mbak tiap UKM itu. Ada yang mampu produksi 25 kilo, ada yang 10 kilo, ada yang baru 5 kilo juga. Jadi nggak sama antara UKM itu. Karena saya secara periodik itu mengadakan pelatihan gratis Mbak. Pelatihan membuat olahan tempe gratis aja buat teman-teman. Nah nanti harapan saya alumni dari pelatihan itu mereka bisa memproduksi tempe dan dipasarkan sehingga di sini saya bisa memberikan Mbak salah satu peluang usaha bagi terutama emak-emak ini kebanyakan. Setiap satu kelas itu saya buka untuk 20 peserta, saya ajarkan mulai dari nanam sampai mengolahnya. Dan ternyata luar biasa banget Mbak. Setelah pelatihan itu hampir semua itu jadi bakul tempe. Jadi ilmunya dipakai ya Mak. Betul. Dan kenapa saya seperti itu? Karena saya berpikir gini,
Wonogiri kan luas ya Mbak, 25 kecamatan. Masa sih orang Purwantoro mau beli tempe karo pedang harus ke Selogiri? Jauh ya. Nah, akhirnya kan saya buka kelas yang pesertanya itu terwakili dari tiap-tiap kecamatan. Sehingga nanti ketika saya ada netizen saya itu ya Mbak, karena banyak ya mungkin dari Purwantoro, Bu saya mau beli tempe karo pedang. Saya tinggal mereferensikan, oh beli ke Bu ini, dia sudah produksi. Begitu juga di kecamatan-kecamatan yang lain. Jadi lebih mudah mendapatkan produknya ketika di tempat itu sudah ada produsennya Mbak. Benar, saya nggak pelit ilmu Mbak. Nah itu dia makanya Tibes. Kayak jadi bisa di daerah tadi ya, bisa juga jadi usahanya dia sendiri gitu kan, sama tadi UKM juga jadi pekerjaan ya Mak ya, lapangan kerja gitu kan. Bener. Nah itu best, jangan diam-diam di rumah baik ya. Ini kalau pelatihan ke Mak Kety ini bisa bikin tempe nanti. Dan gratis. Gratis itu kuncinya kan, suka kan besti-besti itu kalau yang gratis. Sekarang kita coba aja yuk Mak, yuk. Monggo Mbak. Ini aku buka ya Mak. Rasakan sensasi. Wih, mantap banget nih. ASMR ya, best ya. Nih biar kelihatan lagi bes. Ya, mantep banget. Rasanya mirip-mirip sama keripik tempe ya Mak. Iya kan bumbunya. Oh ya bumbunya mirip. Cuman ininya teksturnya yang beda. Iya benar. Kan kelihatan besar-besar. Teksturnya dia besar-besar. Beda sama kedelai bes. Enak-enak serius Mak. Ini ada rencana mau nambah varian rasa Mak? Nah, setelah saya kenal dengan Mazzoni, kan di Mazzoni ada ini ya Mbak, bubuk-bubuk tepung bumbu. Tepung bumbu seperti ini. Nanti akan saya coba untuk mix dengan bumbu-bumbu ini supaya saya bisa punya varian baru yang di sini ada bumbu tabur ya, ada rasa balado, ada rasa apa lagi sih Mbak? Banyak ya. Nanti jadi konsumen saya bisa punya banyak varian untuk memilih rasa-rasa dari keripik koro pedang itu. Nice, ini enak sih Mak, jujur kriuknya enak banget. Teksturnya ya, pada mau? Nanti ya. Kita next Mak, ini ada keripik yang pakai tepung. Iya. Ini aku izin buka ya Mak ya. Boleh dibuka. Ini bes. Jadi ini versi goreng tepung Mbak. Kalau yang tadi kan sudah di mix dengan tepung sagu. Kalau ini dengan tepung terigu biasa yang menjadi keripik kayak keripik-keripik biasanya itu. Oke. Tapi lebih gurih nggak sih Mak rasanya ya kalau ini sama gurihnya dibanding kedelai Mak maksudnya. Memang kalau koro pedang ini ada rasa gurihnya Mbak, sehingga dia juga dijadikan campuran abon itu untuk mendapatkan rasa gurihnya itu. Kalau dibuat susu juga sama Mbak. Jadi rasanya itu jadi enak ya, jadi gurih-gurih enak. Nah itu penasaran banget ya Mak. Iya. Nanti ya kita bisa beli di banyak kan ya Mak? Ke rumahnya Mak Kety nanti tak buatkan spesial susu koro pedang buat Mbak Putri. Wih, mantap banget Bes. Nah kalau yang daerah Wonogiri tuh rumahnya Mak Kety boleh di? Saya rumahnya di Selogiri, Krisak tepatnya di Perum Siwani, Gang 1, nomor B23. Jadi deket aja sama terminal Krisak. Kalau misalnya yang dari Solo bisa naik BRT Mbak. Betul, iya, aja. Langsung nyampe tuh ke terminal Krisak. Saya ajarkan ilmunya gratis, gak perlu bayar. Nanti bayarnya cuma kalau beli. Iya Mbak, dong, beli semua gratis, Besti. Ya. Udah dikasih gratis ilmu ya Mak. Kapan lagi kan? Nah ini untuk keripik yang pakai tepung. Aduh malah hancur. Nah ini Bes, kelihatan nggak? Ya kita coba ya. Enak Mak. Iya. Kalau ini koro pedangnya di blender apa gimana Mak? Kalau ini kita pasah dulu Mbak. Jadi nanti kan kalau direndam jadi besar-besar, kemudian kita masukkan alat pemasah brambang itu loh Mbak. Nah, tahu nggih? Yang biasa untuk brambang goreng. Jadi kayak di slice gitu Mak? Iya, dipasah itu nanti kan jadi lembut-lembut, kemudian kita buat
di atas papan Mbak, kayak di triplek atau karpet tebal. Nah, itu kita tata di atasnya, di pletrek-pletrek istilahnya kalau dalam bahasa Jawa. Kemudian nanti kalau sudah jadi tempe baru kita potong-potong pakai penggaris itu Mbak, biar ukurannya sama. Nah. Jadi kayak itu bentuknya pipih-pipih gitu kan Mak. Gitu. Nanti dipotong terus digoreng pakai tepung Bes. Tepung. Idenya dapat banget Mak. Nanti bisa berkunjung ke rumah produksinya juga biar lebih tahu dari awal sampai jadi keripik ini seperti apa. Enak Mak, jujur. Pasti ngiler kan? Aku duluan yang makan. Nah ini ada juga yang kalengan nih Mak. Iya Mbak. Kalau ini aku gak nyicipin ya karena harus digoreng dulu ya Mak ya. Ini ada tempe bacem kalengan. Ini gimana Mak? Kalau yang ini? Nah ini ceritanya kalau kenapa saya punya ide untuk mengalengkan, karena teman-teman saya di luar Jawa itu pada penasaran Mbak, pengen ngerasain tempe koro pedang yang sayur Mbak, yang biasa dibuat untuk kita goreng jadi lauk ya. Nah saya berpikirnya otomatis nggak akan bertahan lama nanti di pesawat atau mungkin di kereta, di kapal, di bis. Hanya saya punya ide untuk mengalengkan. Jadi tempe bacem tapi dari koro pedang ini saya kalengkan, bisa awet sampai 2 tahun Mbak. Awet tanpa pengawet. Nah, karena ini kita proses sterilisasi ya, mematikan bakteri, kemudian kita kaleng seperti ini. Bahkan ini sampai ke luar negeri juga aman karena sudah rapat jadi kayak sarden dan sebagainya itu ya Pak. Nah ini juga pengalengannya juga di UKM juga di Koperasi Wanita Pandega. Macamnya banyak Mbak, ada sambal tumpang, sambal tumpang koro pedang, ini tempe bacem koro pedang, kemudian ada rendang juga ada Mbak. Oh ada rendang juga. Rendang itu saya pakai bumbu mazoni juga Mbak, ada saya kasih saus barbeque-nya itu juga. Paling best apa Mak? Kalau mau rekomendasiin ke Besti? Semua best. Jadi saya merasa bahwa dari koro pedang ini menjadi suatu alternatif makanan yang menyehatkan dan juga kandungan gizinya nggak kalah jauh dengan kedelai Mbak, karena hampir setara dengan kedelai kandungan proteinnya, bahkan ini malah rendah lemak dan gluten free Mbak. Aman untuk para penderita penyakit tidak menular itu ya. Betul. Ada diabetes, kolesterol, jantung, ini insya Allah jadi cemilan sehat yang lebih menjadi pilihan gaya hidup sehat saat ini. Yes, dan ini ya kalau mau nyetok di rumah sampai 2 tahun loh ya Mak ya. Kuat gitu kan. Jadi kalau pengen makan enak, nah ini stok aja nih tempe bacem koro pedang. Untuk bekal haji juga Mbak, haji umroh itu. Iya benar. Ini untuk karena di sana kan kadang-kadang pengen makanan dari Indonesia ya. Itu ini dia. Bisa untuk sangu. Nah kalau besti-besti juga yang merantau lama gitu, kalau kangen tinggal kayak gini aja ya Mak ya, tinggal dibuka, diangetin, udah merasakan masakan rumah gitu. Nah sekarang kita coba yang udah menggoda dari tadi ini. Ini tahu baksonya Mbak. Tahu bakso, siap. Dan kita buat juga dari koro pedang. Ada campuran tepung koro pedang. Tentunya daging ya Mbak, tetap ada dagingnya. Kita campur dengan tepungnya koro pedang. Oke, kita coba ya Mak ya, izin. Nah, ini best. Jadi kalau Mak mau serving yang tahu ini digoreng dulu ya Mak ya? Iya. Atau ada yang bentuk terutama baksonya itu kan yang dari tepung koro pedang Mbak. Tahu juga bisa sih dibuat dari koro pedang, tapi saya belum mencoba untuk membuat tahunya. Baksonya. Baru baksonya ya. Iya. Ada frozennya juga nggak Mak? Belum Mbak. Belum ya. Karena memang saya baru awal-awal ya Mbak. Jadi semua sambil jalan. Oke, siap. Coba Besti, bismillah. Teksturnya ini ya Mak, lembut ya, dagingnya ya. Enak. Mantap nih. Kurang sambal aja Mak. Pakai saus mazoni. Saus mazoni mah nggak ada nih, bagaimana ini? Tapi itu makan ya. Tapi kalau yang biasanya habis terus tuh makanannya apa Mak? Ya keripik ini Mbak. Keripik ini paling best seller ya istilahnya, best seller.
Kalau tempe yang di Bacem ini mungkin kalau untuk lokal terkendala di harga, mungkin 25.000 masih sayang istilahnya. Karena kalau kita beli lokalan aja 25.000 dapat 1 besek mungkin ya Mbak ya tempe. Kalau ini cuma 1 kaleng, tapi ini memang target market kita beda. Jadi di luar pulau sama ke luar negeri. Betul. Nah, sekarang kalau misalkan besti di rumah pengen beli Mak, belinya di mana? Oh, bisa aja. Saya kan juga punya toko online, Mbak. Oh, ada di online. Shopee itu ada, kemudian saya di IG juga ada. Koro, kemudian di TikTok saya, TikTok Mak Kety, di Facebook juga ada, sama di YouTube juga ada, Mbak. Nah, nanti kita tulis di sini ya nama-nama akunnya ya. Kalau Besti pingin langsung aja bisa ke marketplace-nya, Shopee ada, TikTok, Instagram juga ada di ininya ya, Mak ya. Betul. Di bio-nya udah ada WA-nya langsung. Nah, itu bisa order langsung aja ke Mak Kety ya. Ini semua enak ya, Besti pokoknya wajib coba. Nah, keinginan ke depan Mak Kety untuk Omah Koro, Mak? Nah, jadi saya berharap ke depan itu masyarakat di seluruh Indonesia bisa menanam koro dan mengolahnya, karena ini kandungan gizinya setara dengan kedelai ya, hampir setara dengan kedelai. Jadi ini bisa menjadi substitusi kedelai. Karena selama ini kita ironis Mbak, hampir setiap hari tersedia lauk tempe di meja makan kita, tapi tahu nggak kedelainya itu dari mana gitu Mbak? Kan itu impor ya. Kedelai impor. Nah, kenapa kita tidak berusaha menanam tanaman yang bisa tumbuh di lokal, di pekarangan kita, sehingga ketika kita mau produksi ya udah tinggal ambil aja dari pekarangan kita, nggak usah pusing-pusing untuk impor. Dan itu juga menjadi salah satu agenda ketahanan pangan nasional, Mbak. Itu juga. Koro pedang ini bisa menjadi salah satu tanaman yang bisa kita jadikan stok pangan ke depan, terutama untuk ketahanan pangan nasional, dan bisa untuk mengatasi stunting loh Mbak. Nah tuh banyak banget loh banyak isu stunting itu ya. Tapi benar. kenapa kita tidak mengenalkan koro pedang? Nah ini sebagai makanan pokok dari mulai ibu hamil, balita, bahkan sampai dewasa. Semua ada variannya, tinggal pilih aja Mbak. Betul. Susunya juga nanti. Susunya bakal ada, kecapnya juga bakal ada ya Mak ya. Tuh makanya ya. Jadi gerakan menanam koro pedang ya Mak ya. Iya. Karena kalau untuk tanamnya sendiri nggak susah. Bisa di wilayah Indonesia, nggak perlu yang tanahnya harus gimana-gimana ya Mak ya. Gampang tumbuhnya. Nah kalau misalkan besti-besti di rumah nih Mak, ada yang oke Mak aku mau deh tadi nyoba gitu ya, bisa langsung ke rumahnya Mak Kety aja. Nah tapi sarannya buat mereka nih Mak yang pingin, udah punya niat pingin usaha gitu, ada ya Mak? Harus semangat untuk belajar Mbak, semangat untuk belajar dan berinovasi. Siapa tahu dari yang awalnya hanya bikin tempe, tapi kemudian muncul ide-ide baru. Oh ini bisa tak jadiin balado, jadiin apa? Kan ide itu akan muncul setelah kita action Mbak. Yes, kalau terjun hanya, ya Mak ya. Hanya berhenti pada ide tapi nggak action, ya mentok, nggak akan jadi sebuah kenyataan gitu. Betul. Benar. Jadi intinya harus semangat, mau nyoba dan action gitu ya. Jadi action harus ada langkah awalnya untuk mau terjun langsung gitu ya Mak. Jangan cuman keinginan aja. Atau kalau keinginan Mas semua juga bisa ingin. Gitu. Tadi udah ordernya, nanti bakalan kita share di sini ya Besti. Mungkin Mak ada yang pengen ditambahin Mak tentang Omah Koro ini? Nah, jadi teman-teman saya berharap dengan adanya Omah Koro ini bisa di ATM siapapun Mbak, amati, tirukan, modifikasi. Jadi menjadi kepanjangan tangannya Mak Kety untuk bisa mengenalkan koro pedang ini, sehingga di tiap daerah itu bisa muncul omah koro yang lain di setiap daerah, sehingga semakin mendekatkan pada konsumen, sehingga mereka bisa tahu apa itu koro pedang dan manfaatnya. Karena di Jepang Mbak, koro pedang ini 1 kilo 160.000 loh Mbak. Oh mahal ya. Yang masih muda itu Mbak, yang untuk sayur. Nah, kenapa di negeri kita sendiri malah dipandang sebelah mata, belum diperhatikan? Ayo teman-teman, besti-bestiku, kita upayakan untuk mengembangkan koro pedang sebagai tanaman lokal dan
diolah. Sekali lagi pesan saya itu untuk diolah, Mbak. Jangan buru-buru menjual. Karena kebanyakan di sini kalau petani misalnya kita ajak nanam, nanti Bu Kesti mau beli apa hasil panennya? Mau sih mau, cuma arahan saya mengedukasi sampai olahan pangannya. Jadi mereka tidak kesulitan lagi mau menjual kemana ketika di daerah itu sudah ada produsen-produsen yang mengolah koropedang itu sendiri. Betul. Itu Mbak Putri. Keren banget Mbak Kety guys ya, obrolannya tadi cukup menginspirasi ya, makanannya juga enak semua. Pokoknya tadi kalau mau order kita taruh deh linknya di bawah kali ya di caption ya. Sama akun-akunnya nanti boleh besti-besti cek gitu. Thank you Mbak Kety untuk waktunya sudah mau hadir di podcast ini. So besti-besti tungguin episode selanjutnya, jangan lupa terus dukung UMKM lokal ya. Bye.